Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Para santri yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu berada dalam kondisi sehat walafiat serta selalu berada dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan pembelajaran kali ini untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bagi tingkat SMP atau MTS kelas 7 itu terdiri dari beberapa bab. Hanya untuk kesempatan kali ini kita akan bahas bab 1 terlebih dahulu. Bab pertama adalah proses perumusan dasar negara Pancasila. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam peta konsep bisa kita lihat untuk proses perumusan dasar negara Pancasila itu ada 3 poin pembahasan. Yang pertama, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, meneladani semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Istilah Pancasila untuk pertama kali ditemukan dalam buku Sotasoma karangan Empu Tantular. Buku tersebut dirilis pada zaman Kerajaan Majapahit, yaitu pada abad ke-14. Menurut buku Sotasoma, istilah Pancasila mempunyai 2 pengertian. Pertama, berbatu sendi yang 5. Kedua, pelaksanaan kesusilaan yang 5. Pelaksanaan kesusilaan yang 5 itu: pertama, dilarang melakukan kekerasan. Kedua, dilarang mencuri. Ketiga, dilarang berjiwa dengki. 4, dilarang berbohong. 5, dilarang mabuk atau minuman keras. Buku Sotasoma yang ditulis oleh Empu Tantular memberikan gambaran tentang kehidupan rakyat Majapahit yang hidup damai, tentram, dan sejahtera. Kemakmuran Majapahit dilukiskannya dengan istilah Gemah Ripa Loh Jinawi, tata tentram Karta Raharja. Adapun kehidupan beragama digambarkan dengan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrawa, yang berarti berbeda-beda tetapi satu. Tidak ada kebenaran yang tercerai-berai. Dalam sejarah Kerajaan Majapahit juga dikisahkan tentang keberhasilan Mahapatih Gajah Mada dalam mewujudkan Sumpah Palapa, yakni dapat mempersatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah pemerintahan Kerajaan Majapahit. Semua gambaran tersebut menunjukkan bahwa kehidupan bangsa Indonesia pada masa Kerajaan Majapahit telah dilandasi dan dijiwai oleh nilai-nilai moral Pancasila, yakni persatuan dan kesatuan bangsa telah terbina, rakyatnya telah hidup tentram, dan kehidupan antar umat beragama terjalin secara rukun dan berdampingan. Benih-benih kehidupan yang dilandasi oleh nilai-nilai moral Pancasila yang itulah kemudian dijadikan sumber pemikiran dalam merumuskan dasar negara Pancasila. Dalam pembahasan perumusan Pancasila sebagai dasar negara, ada beberapa poin. Yang pertama terkait dengan fungsi Pancasila. Yang kesatu adalah fungsi Pancasila. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pada dasarnya Pancasila mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang satu, Pancasila sebagai dasar negara. 2, Pancasila sebagai pandangan hidup. 3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia.
4. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah sejarah pembentukan BPUPKI. Perumusan Dasar Negara Indonesia dilakukan melalui sidang BPUPKI yang berlangsung antara tanggal 29 Mei sampai 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan telah dilakukan sejak masa kerajaan-kerajaan besar di Nusantara seperti Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Demak, Mataram, Ternate, dan sebagainya. Selama kurang lebih 350 tahun, bangsa Indonesia melawan bangsa-bangsa asing yang menjajah tanah air Indonesia, seperti bangsa Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang. Bangsa asing yang paling lama menguasai Indonesia adalah Belanda. Kedudukan Belanda mulai terusik sejak kedatangan Jepang pada tahun 1942. Belanda akhirnya menyerah pada Jepang tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Setelah menguasai Indonesia, Jepang mulai mencari cara untuk menarik simpati rakyat Indonesia dengan menyampaikan semboyan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Semboyan tersebut sebenarnya hanyalah strategi Jepang belaka. Sejak menguasai Indonesia, Jepang dengan segala cara menguasai kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia, sehingga menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang sangat mendalam bagi rakyat Indonesia. Penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh bangsa Indonesia tidak menyurutkan semangat bangsa Indonesia untuk berjuang meraih kemerdekaan. Berbagai upaya dilakukan oleh segenap rakyat Indonesia guna mewujudkan kemerdekaan yang selama ini dicita-citakan. Berkobarnya Perang Dunia II dan kekalahan Jepang dalam berbagai medan pertempuran memberikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan. Kemudian pada Perang Pasifik, pasukan Jepang dikalahkan oleh Amerika Serikat. Jepang juga dikalahkan oleh sekutu pimpinan Inggris di kawasan Indochina. Kekalahan tersebut mengancam kekuasaan Jepang di negara-negara jajahannya. Di Indonesia, Jepang juga harus menghadapi perlawanan dari rakyat. Terlebih lagi Belanda masih ingin kembali menjajah Indonesia. Pada waktu itu Belanda bergabung dengan sekutu. Perlawanan rakyat Indonesia dan usaha Belanda menjadikan kedudukan Jepang di Indonesia semakin lemah. Setelah 2 tahun menguasai Indonesia, tepatnya pada bulan September 1944, Perdana Menteri Jepang, Kaiso, dalam sidang parlemen mengumumkan janji pemerintah Jepang kepada Indonesia bahwa Hindia Belanda akan diberikan kemerdekaan kelak di kemudian hari. Janji tersebut bertujuan untuk meredam gejolak dan perlawanan rakyat Indonesia. Janji tersebut juga dimaksudkan untuk memberi kesan bahwa Jepanglah yang memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk memenuhi janjinya, pada 1 Maret 1945 di pantai utara Pulau Jawa, penjajah Jepang mengumumkan dibentuknya Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan untuk Menyelidiki Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI bertugas menyelidiki kesiapan bangsa Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan dan membentuk pemerintahan sendiri. Kepengurusan BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada di gedung Chosang-in di Jalan Pejambon, Jakarta. Sebagai ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Adapun wakil ketuanya adalah RP Suroso dan seorang Jepang bernama Ichibangase Yoshio. Anggota BPUPKI berjumlah 67 orang, terdiri atas 60 orang Indonesia yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia, ditambah 7 orang Jepang tanpa hak suara. Tokoh Indonesia yang menjadi anggota BPUPKI antara lain Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Ki Haji Mas Mansur, Ki Haji Wahid Hasyim, Ki Haji Agus Salim, Supomo, dan Muhammad Yamin. Pembentukan BPUPKI inilah yang menjadi awal lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.
Yang ketiga adalah sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi setelah PPUPKI dibentuk, PPUPKI membuat agenda pertama PPUPKI dalam melaksanakan tugasnya, yaitu dengan melakukan 2 kali persidangan. Sidang yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 45 membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Sidang keduanya tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945 membahas tentang pembentukan Undang-Undang Dasar. Nah, dalam mengemukakan rumusan dasar negara itu ada 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Prof. Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ketiganya mengemukakan rumusan dasar negara berjumlah 5 poin yang kemudian menjadi 5 sila yang kita ketahui saat ini, namun memiliki perbedaan dari isi dan susunan seperti yang kita kenal saat ini. Dan teman-teman bisa baca di LKS-nya tentang ketiga tokoh ini, usulan-usulan rumusan isi dari Pancasilanya. Nah, Soekarno mengusulkan bahwa rumusan dasar negara untuk Indonesia Merdeka dinamakan Pancasila. Kemudian para anggota sidang BPUPKI menerima secara bulat usulan tersebut. Insinyur Soekarno juga mengusulkan kelima sila tersebut diringkas menjadi trisila, sehingga isinya sosionasionalis, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi menurut Insinyur Soekarno, trisila dapat diperas lagi menjadi ekasila yang dinamakan gotong royong. Insinyur Soekarno dalam sidang tersebut juga menyampaikan bahwa kelima dasar negara yang dikemukakan dinamakan Pancadharma. Kemudian atas saran seorang ahli bahasa, Insinyur Soekarno mengubahnya menjadi Pancasila. Akhirnya pada sidang BPUPKI yang pertama, istilah Pancasila disepakati menjadi dasar negara Indonesia. Sejak saat itu, tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Nah, yang terakhir adalah rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usul-usul para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya, yaitu 10-16 Juli 1945. Panitia kecil yang resmi ini beranggotakan 8 orang, atau panitia 8 di bawah pimpinan Soekarno, terdiri atas 6 orang wakil golongan kebangsaan dan 2 orang wakil golongan Islam. Panitia 8 ini terdiri atas Soekarno, Muhammad Hatta, M. Yamin, A. Maramis, M. Sutarjo Kartohadi Kusumo, Otto Iskandar Dinata, Ki Bagus Hadi Kusumo, dan Ki Haji Wahid Hasim. Panitia kecil ini mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia Merdeka selekas-lekasnya, dasar negara, bentuk negara uni atau federasi, daerah negara Indonesia, badan perwakilan rakyat, badan penasihat, bentuk negara, dan kepala negara, masalah pembelaan, dan masalah keuangan. Pada akhir pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno juga mengambil inisiatif membentuk panitia kecil beranggotakan 9 orang, yang kemudian dikenal sebagai Panitia 9. Panitia 9 ini terdiri atas Soekarno sebagai ketua, lalu ada M. Hatta, M. Yamin, Ahmad Subarjo, A. Maramis, Abdul Kahar, Ki Haji Wahid Hasim, Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Sujoso. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Rapat berlangsung alot karena terjadi perbedaan pandangan antar peserta rapat tentang rumusan dasar negara. Panitia ini bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara yang melahirkan konsep rancangan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Konsep rancangan pembukaan ini disetujui pada 22 Juni 1945 oleh Soekarno. Rancangan ini dijadikan pembukaan UUD, diberi nama Muqaddimah. Oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman disebut Gentleman Agreement. Panitia 9 berhasil membuat kesepakatan yang diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Isi rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta yang dirumuskan Panitia 9 ini menjadi bahan untuk dilaporkan dalam sidang pleno BPUPKI selanjutnya. Kemudian pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang kedua. Pada masa persidangan kedua ini, BPUPKI membahas tentang hal-hal seperti bentuk negara, wilayah, kewarganegaraan, rancangan undang-undang, ekonomi keuangan, pembelaan negara, pendidikan, dan pengajaran. Untuk membahas rancangan undang-undang dasar, dibentuk panitia perancang undang-undang yang diketuai oleh Soekarno. Pada tanggal 14 Juli 1945, Soekarno menyampaikan hasil kerja panitia perancang undang-undang dasar yang isinya sebagai berikut. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan undang-undang dasar. 3. Batang tubuh undang-undang dasar, yang konsepnya diambil dari Piagam Jakarta. Kemudian pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945 diadakan sidang untuk menyusun UUD berdasarkan hasil kerja panitia perancang UUD. Pada tanggal 17 Juli 1945 dilaporkan hasil kerja penyusunan tersebut. Laporan diterima sidang pleno BPUPKI. Selesai melaksanakan tugasnya, BPUPKI dibubarkan. Badan yang menggantikan tugas BPUPKI adalah Panitia Persiapan. Lembaga PPKI semula hanya bertugas memeriksa hasil-hasil penyelidikan. Akan tapi selanjutnya PPKI mempunyai kedudukan dan berfungsi penting sebagai berikut. 1. Mewakili seluruh bangsa Indonesia. 2. Sebagai pembentukan negara atau yang menyusun Negara Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Menurut teori hukum, badan seperti itu mempunyai wewenang untuk meletakkan dasar negara, pokok kaidah negara yang fundamental. Adapun anggota PPKI yang terdiri atas Mr. Supomo, Rajiman, Widyodiningrat, Suroso, Sutarjo, Abdul Wahid Hasim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, dan yang lainnya. Dengan demikian, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah membentuk beberapa panitia kerja sebagai berikut. 1. Panitia perumus terdiri atas 9 orang tokoh. Panitia perancang undang-undang yang diketuai oleh Soekarno. Kemudian membentuk panitia kecil perumus undang-undang. 3. Panitia ekonomi dan keuangan. 4. Panitia pembela tanah air yang diketuai oleh Abi Kusno Cokro Sujoso. Baik, sampai di situ saja terlebih dahulu untuk pertemuan pertama ini terkait dengan bab yang pertama, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kita baru kepada poin pembahasan yang ke-1 saja. Kita cukupkan pada pembelajaran kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan kita bisa cepat bertemu, belajar secara langsung, saling bersilaturahmi pada kesempatan yang akan datang. Dan marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.